Jangan seolah-olah kayak, mohon maaf, ketika ada orang mendengarkan musik, jangan dipahami orang itu sama kayak minum khamr gitu loh. Itu tidak apple to apple. Jangan drakor lah kalau bikin fatwa. Jadi kalau emang biasa-biasa aja. Ini kesannya kalau orang dengar musik itu kayak orang minum khamr dan mabok. Ini orang dengar musik, ini haram, mutlak haram. Kata siapa mutlak? Kata gurunya iya. Tapi kata ulama yang lain tidak. Haram mutlak. Memang ada ustadz ulama yang membolehkan mendengarkan musik? Ada. Siapa namanya? Ibnu Hazm. Beliau memfatwakan bahwa musik ada yang haram, ada yang halal. Tergantung jenis syairnya, tergantung jenis musiknya, tergantung isi konten musiknya, itu menentukan halal atau haramnya sebuah musik. Baik, hadirin ikhwati man rahimakumullah, saya lanjutkan materi tadi. Jadi kesimpulannya, Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, dia punya baju cuman satu, makanya beliau pinjam. Karena kalau beliau punya banyak baju ya tinggal pilih di lemarinya, ya pasti banyak baju. Kalau memang banyak baju, buktinya ya bajunya cuma satu, makanya langsung pinjam. Itu sahabat Ka'ab bin Malik. Satu lagi lah, jangan 4, satu aja. Jadi biar 3 nih datanya. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu ada seorang gubernur Homs, namanya Sa'id bin Amir al-Jumahi. Gubernur ini diutus oleh Umar bin Khattab untuk memimpin negeri Homs atau kota Homs. Singkat cerita, ketika sudah menjabat sebagai gubernur di negeri Homs, itu ada beberapa pengaduan dari rakyatnya. Jadi gubernur diadukan oleh rakyatnya kepada Amirul Mukminin radhiyallahu anhu. Ada 3 pengaduan. Yang pertama, Gubernur Sa'id bin Amir al-Jumahi itu kalau datang ke balai kota lah, kalau bahasa kita itu, selalu datangnya siang. Pokoknya nggak pernah pagi-pagi, datangnya selalu siang. Sedangkan rakyatnya banyak yang punya hajat kepada gubernur. Mereka nunggu dari pagi tapi datangnya siang. Jadi telat teruslah gubernurnya. Yang kedua, dalam melayani rakyat, Gubernur Homs ini, Sa'id bin Amir al-Jumahi, tidak mau menerima tamu kalau sudah datang waktu malam. Jadi dari pagi sampai sore standby. Tapi kalau sudah malam, pintu digedor kayak apa, nggak bakalan dibuka. 2 ini nggak saya jelaskan, nanti Bapak boleh, Ibu boleh cek langsung lah ke literatur. Nah yang ketiga, Sa'id bin Amir al-Jumahi dalam 1 bulan ngilang 1 hari. Boro-boro datang telat, ini nggak datang sama sekali dalam 1 bulan. Yang ini saya bahas. Umar nanya, kenapa dalam 1 bulan ente ngilang? Maka jawaban Gubernur Sa'id bin Amir al-Jumahi, ya Amirul Mukminin, sebetulnya saya nggak mau cerita-cerita nih masalah ini privat sekali nih masalah. Tapi ya karena khawatir menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat, saya harus cerita. Kata Sa'id bin Amir al-Jumahi, saya dalam 1 bulan itu harus mencuci 1 baju. Karena memang cuma 1 baju yang saya punya. Dalam 1 bulan masa baju saya tidak saya cuci? Maka selama baju saya cuci, saya dalam keadaan telanjang bulat. Dan itu tidak mungkin saya berhadapan dengan rakyat kalau saya telanjang bulat. Jadi dicuci, jemur, dia nungguin bajunya kering. Ini menunjukkan seorang gubernur saja bajunya cuma, kesimpulannya harga kain mahal, harga baju mahal. Saya kasih pertanyaan, kalau orang punya banyak emas di rumahnya, bagaimana cara dia sombong? Orang punya banyak emas di rumahnya, gimana kalau dia pengen sombong? Pakai semua. Kalau bisa cincinnya dipakai 10 jari. Kalau bisa jarinya sampai ujung jari. Karena dia ingin menunjukkan kalau dia punya banyak. Di zaman Nabi, di zaman Umar, orang punya banyak kain itu punya strata sosial tinggi. Sehingga momen mereka untuk adu gengsi adalah saat mereka pakai baju.
Nah, untuk menunjukkan bahwa dia punya strata lebih tinggi di masyarakat, dengan baju yang dia punya, dengan kain yang dia punya, caranya gimana supaya orang tahu kalau saya ini punya banyak kain. Kalau punya perhiasan dipakai semua, kalau punya banyak kain, maka orang-orang dulu di zaman Nabi, di zaman Umar, mereka akan menggunakan pakaian atau kain melebihi kebutuhan. Bahkan kain yang mereka pakai, mereka injek untuk menunjukkan nih strata sosial tertinggi di muka bumi. Kain saja yang sangat mahal saya injek. Ilustrasinya kayak gini, duit miliaran ditebar diinjek, gitulah kalau bahasa sekarang. Nah, zaman dulu orang akan lebih punya prestisius kalau punya banyak kain. Jadi orang yang punya banyak kain di zaman Nabi akan berlaku sombong dengan cara menggunakan kain melebihi kebutuhan. Dan gak cuman celana, gak cuman sarung. Dalam penjelasan ulama fiqih, isbal juga ada di tangan ketika tangannya ketutup oleh kain. Bahkan sorban pun bisa isbal ketika sorban menjuntai ke tanah. Itu isbal. Jadi tidak hanya sarung yang isbal, tidak hanya melewati batas mata kaki, menutup kain tangan pun itu sudah masuk kategori isbal. Maka di zaman Nabi, di zaman Umar, orang yang isbal pasti sombong. Orang yang isbal di zaman Nabi itu pasti sombong. Di zaman Nabi. Di zaman Nabi. Kalau di zaman kita biasa aja. Ini di zaman kita nih sekarang. Orang isbal pasti sombong nggak di zaman kita? Kenapa belum pasti? Karena harga kain hari ini ya relatif. Jadi cara pandang di zaman Nabi terhadap kain begitu. Cara pandang terhadap kain hari ini begini, dan itu menentukan pandangan hukum yang berbeda. Jadi fatwa itu bisa berubah karena tempat atau karena waktu. Kalau kita ingin menghukumi musik misalkan, musik di zaman Nabi konteksnya seperti apa? Yang oleh Nabi kemudian akan datang zaman menghalalkan zina, mengharamkan khamar, mengharamkan sutra, menghalalkan zina, menghalalkan khamar, menghalalkan sutra, dan menghalalkan alat musik, ma'azif. Itu seperti apa konteksnya? Karena pasti ada latar belakang sosial, ada cara pandang yang berkembang di zaman Nabi. Yang bisa jadi tadi sama-sama kain, tapi cara pandangnya beda. Di zaman Nabi kain sangat mahal, zaman kita kain relatif murah. Nah, ini kan persoalan. Maka fatwa berubah karena berubahnya waktu, berubah karena berubahnya tempat. Bahkan nanti fatwa berubah karena keadaan yang berbeda. Karena keadaan yang berbeda. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, usia perempuan 9 tahun, keadaannya sudah layak dewasa dan bisa untuk menikah dulu. Hari ini Pak, anak 9 tahun bisa nikah. Ada yang mau ngejodohin anaknya 9 tahun walimahan? Sekarang. Zaman buyut kita Pak, buyut kita usia berapa mereka nikah? Muda atau sudah berumur? Ya rata-rata belasan tahun nikah. Kenapa ya uyut-uyut kita zaman dulu udah usia 9 tahun, 10 tahun udah bisa cuci baju, udah bisa ngepel, nyetrika, ngurus rumah, bikin sambal, masak, ngeliwet. Gadis 20 tahun sekarang bisa pesen GoFood. Itu juga prestasi. Nggak, kalau Tanah Abang ibu-ibunya jago-jago masak aman gitu. Kayak di tempat yang lain. Nah, hadirin khotimah rahimahullah. Jadi fatwa berubah. Nah, persoalan karena fatwa itu berubah oleh tempat, oleh waktu, bahkan oleh keadaan, maka sangat mungkin persoalan yang sama, jawaban fatwanya berbeda. Itu pasti Pak, di mana saja. Maka kenapa di Indonesia ada ragam fatwa? Karena memang kondisinya begitu. Memang harus begitu kondisinya. Negara kita mengakomodir perbedaan fatwa. Memang begitu kondisinya. Jadi nggak usah disamakan fatwa itu. Dan jangan drama. Kalau beda fatwa, jangan seolah-olah jadi surga neraka gitu Pak. Sekarang ini banyak ustadz yang jadi drama Korea gitu. Fatwa yang sederhana, fatwa yang biasa dianggap ini wah gitu.
Seolah-olah kalau beda dalam masalah ini surga neraka finnar khalidina fiha gitu. Itu kan drakor itu. Kayak orang main drama. Terlalu lebay gitu. Padahal dalam konteks hukum ada kaidah. Hukum itu ada yang disepakati, ada yang diperdebatkan. Ini konteks hukum nih secara umum. Maka fatwa nanti ada fatwa yang disepakati, ada fatwa yang diperdebatkan. Karena hukum pun sama, ada yang disepakati, yang diperdebatkan. Saya tanya, Pak, hukum khomer kesepakatan atau ada perbedaan? Ada perbedaan? Ya. Hukum zina ada perbedaan? Wajibnya sholat 5 waktu ada perbedaan? Kalau berbeda dalam masalah ini, surga neraka, selesai finish itu. Ada ustadz yang menghalalkan zina haram, finnar, selesai Pak. Ada ustadz yang menghalalkan khamar, finnar, selesai. Kenapa? Masuk pada ranah yang sudah disepakati. Muncul tema-tema jenggot, kesepakatan, perdebatan. Muncul isbal, perdebatan. Muncul apa lagi? Tahlilan, diperdebatkan, Pak. Dan harus terima, harus bijak menerima bahwa ini memang masih diperdebatkan. Jangan seolah-olah kayak, mohon maaf Pak, ketika ada orang mendengarkan musik, jangan dipahami orang itu sama kayak minum khamr gitu loh. Itu tidak apple to apple. Jangan drakor lah kalau bikin fatwa. Jadi kalau memang biasa-biasa aja. Ini kesannya kalau orang dengar musik itu kayak orang minum khamr dan mabok. Ini orang dengar musik, ini haram, mutlak haram. Kata siapa mutlak? Kata gurunya iya. Tapi kata ulama yang lain tidak, haram mutlak. Memang ada ustadz ulama yang membolehkan mendengarkan musik? Ada. Siapa namanya? Ibnu Hazm. Beliau memfatwakan bahwa musik ada yang haram, ada yang halal, tergantung jenis syairnya, tergantung jenis musiknya, tergantung isi konten musiknya, itu menentukan halal atau haramnya sebuah musik. Ini sederhana. Kala Ijrail datang memanggil, badan terbujur di pembaringan. Ada yang mau joget kan? Ada yang mau joget? Mau nyawer, ada mau nyawer? Pas mau nyawer dengar Ijrail langsung berhenti, Pak. Astagfirullah. Jamaah langsung astagfirullah. Itu nggak jadi joget, Pak. Musiknya yang tadinya mau dangdut berubah jadi mendayu-dayu itu. Karena syair menentukan. Ya kalau judul lagunya yang apa itu? Ada yang aneh-aneh lah itu. Ya kita akan nggak mungkin bilang halal lah kalau begitu. Yang judul lagunya mana-mana tahu gitu kan. Ya intinya syairnya pun nggak jelas, musiknya berantakan, yang jogetnya juga erotis. Ya masa mungkin ada ulama yang bilang halal? Itu bedanya, Pak. Jadi kalau yang disepakati, yang diperdebatkan, kita akan bilang ini diperdebatkan. Maka jangan bikin drama di muka bumi ini, Pak. Kesannya kalau diperdebatkan harus jadi yang disepakati, ya enggak bisa. Sepakat itu kan kata guru antum, majelis antum, pengajian antum itu sepakat. Di situ sepakatnya, bukan di tengah-tengah masyarakat muslim Indonesia. Di Indonesia itu khilaf bainal ulama. Khalas, Pak. Ya kalau di pengajian antum itu sudah disepakati mutlak haram, ya terserah. Tapi kan di pengajian yang lain bilangnya tidak haram gitu loh. Jadi jangan terlalu berlebihan dalam memahami fatwa. Jadi kayak bikin drama drakoran semua. Harus beda, harus ramai bikin part 1, part 2, part 3. Ngapain gitu? Memang penting yang dibahas itu. Coba tengok kanan kiri, masih banyak orang yang butuh sentuhan rohani, masih banyak yang butuh sentuhan finansial, masih banyak PR di muka bumi ini. Kenapa harus memperdebatkan sesuatu yang tidak prinsipil dan tidak produktif? Akhir-akhir ini media sosial isinya itu lagi. Ini orang nggak beres-beres nih urusannya. Balik lagi di situ, balik lagi ke sini. Ya ampun. Orang ini, Pak, kalau ibarat mau pergi ke Bandung, Pak, harusnya itu sudah jalan dan nyampe Raja Mandala, nyampe Purbaleni, nyampe Cipularang, Pak. Ini muter aja di jonggol itu. Maju kagak, mundur jelas itu, Pak. Nah, lanjutin deh jalan, jangan drakor lah itu. Nih kebanyakan nonton film Korea begini. Bentar-bentar berantem, bentar-bentar ribut, bentar-bentar aduh, lucu jadinya Pak fatwa di Indonesia ini. Nah hadirin ikhwatiman rahimakumullah, idealnya memang ada peran pihak yang lebih punya otoritas untuk menyelesaikan.
Itu idealnya. Kalau di zaman Nabi itu kalau ada khilaf bainal sahabat, maka yang jadi hakim adalah, nah sekarang nggak ada. Selamat datang di zaman nggak ada Nabi. Di mana perdebatan fatwa sampai kapanpun tetap jadi perdebatan, nggak akan selesai. Kenapa? Tidak ada orang yang otoritatif yang diakui oleh semua pihak, siapapun. Kata Syekh Albani ditolak sama yang lain. Kata Kiai Haji Hasyim Asy'ari ditolak sama ulama yang lain. Kelar-kelar. Kapan kita mau selesainya? Padahal PR umat masih banyak. Nah hadirin Fatimah rahimahumullah, saya berharap bahwa kita makin dewasa lah mensikapi perbedaan. Kalau memang disepakati kita bilang sepakat. Beda dikit, udah nih orang bermasalah. Gak usah didengerin kajiannya. Kalau dia masuk pada ranah yang disepakati tapi dia berbeda pendapat. Tapi kalau masuk pada ranah yang perdebatan di kalangan para ulama, khalas, biarkan saja. Nanti kaidahnya, hadirin ikhwati man rahimah, ini kaidahnya. Ketika masuk pada ranah yang diperdebatkan, maka bagaimana sikap kita sebagai orang awam? Tugas kita sebagai orang awam adalah tinggal memilih salah satu tanpa menyalahkan pilihan yang lain. Khalas. Di situ doang. Pilih salah satu tanpa harus menyalahkan yang lain. Kalau toh benar dapat 2 pahala, kalau salah 1 pahala, selesai. Jadi mau benar dapat 2 pahala, salah pun dapat 1 pahala. Saya rasa itulah jadi drama fatwa di Indonesia. Ketika perbedaan fatwa harus kemudian berujung pada sakit hati, terluka, berantem, ribut, musuhan. Itu kayak bikin film drama yang tidak ada ujungnya, tidak ada selesainya. Stoplah. Seolah-olah kayak menjadi korban dari sebuah apalah gitu. Yang penting sekarang harusnya PR umat masih banyak dan tugas kita bagaimana membangun iman masyarakat, membangun ibadah masyarakat. Kalau kita cek berita Pak ini, Masya Allah ya subhanallah, banyak orang yang kemudian gara-gara himpitan hidup harus mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Itu banyak sekarang itu, banyak. Dan itu PR umat, jelas PR umat. Harusnya kan kita punya konsen terhadap mereka. Pendidikan di masyarakat kita masih sangat terbatas. Maka ini harus diselesaikan. Pendidikan masih terbelakang, ini masih gini, masih gitu. Ngomongin musik lagi gitu. Maulid lagi nggak kelar-kelar. Ala kulli hal, mudah-mudahan ini jadi satu tambahan informasi betapa fatwa itu kita sikapi dengan sederhana saja. Setuju dengan fatwa yang satu, silahkan. Tidak setuju dengan fatwa yang lain, silakan. Yang jelas ketika kita sudah memilih fatwa, jangan suka menyalahkan fatwa yang lain. Mudah-mudahan pilihan kita benar sehingga dapat 2 pahala. Kalau toh pilihan kita salah, mudah-mudahan dapat 1 pahala. Wallahu a'lam.